Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin pertama kali menjelaskan tentang apa itu psikologi sosial. Mengetahui pengertian psikologi sosial tentu penting bagi kita ketika kita ingin mempelajari dan menguasai materi ini. Psikologi sosial menurut definisi para ahli, salah satu definisi yang saya ambil adalah definisi yang saya tampilkan dalam PPT ini. Psikologi sosial adalah the scientific study of how people touch, feeling, and behavior are influenced by other people. Psikologi sosial adalah studi ilmiah atau kajian ilmiah tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, penekanannya di sini adalah bahwa pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita ini ada muncul karena pengaruh orang lain. Jadi tidak ada pikiran atau perasaan serta perilaku kita yang muncul begitu saja tanpa ada pengaruh faktor dari orang lain. Keberadaan orang lain inilah yang kemudian membuat kita memilih pikiran tertentu atau pola pikir tertentu, cenderung kepada perasaan tertentu atau cenderung merasakan sesuatu. Begitu juga dengan tindakan yang kita pilih. Itu tidak semata-mata muncul dari diri kita, tetapi sangat dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Tentu pengertian keberadaan orang lain ini bukan hanya menyangkut keberadaan real saja, tetapi bisa juga keberadaan imajinatif, atau kita membayangkan bahwa orang lain itu berada, muncul di hadapan kita, mengajak kita berdiskusi, dan itulah yang kemudian mempengaruhi pikiran kita. Selain itu bisa juga dalam bentuk image atau citra. Kita ada gambaran, ada citra yang sudah terbentuk secara nyata di dalam pikiran kita, atau ada hal-hal yang bersifat fisik yang kemudian membentuk citra tersendiri di dalam pikiran kita. Itulah yang kemudian memberi pengaruh kuat terhadap perilaku kita. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa psikologi sosial itu adalah kajian ilmiah tentang bagaimana orang lain itu memberi pengaruh kepada pikiran kita, kepada perasaan kita dan tindakan kita atau perilaku kita. Kemudian kita akan lanjut yang berikutnya. Psikologi sosial itu merupakan kalau secara fungsi ilmu itu menggambarkan dan menjelaskan. Jadi sebagaimana ilmu yang lainnya, psikologi sosial itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi deskripsi, menggambarkan perilaku sosial yang ada di depan kita. Deskripsi itu tentu saja didasarkan atas pengamatan yang sangat hati-hati dan reliable atau yang ajak. Yang kedua, psikologi sosial memiliki fungsi eksplanasi, menjelaskan, yaitu ditandai oleh berkembangnya teori-teori yang menghubungkan dan mengorganisir
pengamatan-pengamatan yang kita lakukan. Jadi dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap fenomena, terhadap fakta, kemudian kita mencoba menghubungkan dan menata pola-pola observasi, itulah yang bisa kemudian memberi kontribusi terhadap perkembangan teori dalam psikologi sosial. Nah, ini yang disebut dalam metode keilmuan sebagai fungsi eksplanasi dari ilmu. Fungsi eksplanasi ini ada di semua ilmu yang ilmiah, yang benar-benar sains, bukan yang seolah-olah sains gitu ya. Seperti apa contohnya yang seolah-olah sains itu? Seperti ini ya, perdukunan dan lain sebagainya. Itu dia dibilang seolah-olah terlihat sebagai suatu ilmu, tapi sebenarnya bukan suatu ilmu atau sains. Kita lanjut. Kenapa teori-teori dalam psikologi sosial, termasuk bidang psikologi yang lain atau bahkan bidang ilmu yang lainnya, disebut scientific? Karena psikologi sosial, seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ilmu ini mencoba menghubungkan atau mengorganisir pengamatan-pengamatan yang telah ada. Yang kedua, psikologi sosial disebut saintifik karena riset-riset dalam psikologi sosial sebagaimana ilmu sosial lainnya itu memberikan jalan bagi berkembangnya riset-riset atau kajian-kajian di masa depan terkait dengan fenomena perilaku sosial. Jadi suatu ilmu itu dikatakan ilmiah paling tidak karena dua hal ini, yaitu menghubungkan dan menata observasi yang ada, kemudian hasil dari kemampuan menghubungkan dan menata observasi itu tentu muncul dalam bentuk hasil riset. Hasil riset ini kemudian akan menjadi stimulus, rangsangan bagi peneliti-peneliti lainnya untuk melakukan hal yang sama, tapi dalam konteks mengembangkan apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Jadi ilmu itu sebenarnya ini saling berkaitan satu sama lain. Riset itu saling berhubungan satu sama lain, saling terkoneksi satu sama lain. Satu riset yang kita lakukan tentu saja harus didasarkan atas riset sebelumnya agar terjadi proses kontinuasi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, psikologi sosial ini tentu saja ya, terutama kalau kita lihat secara umum ya saat ini, itu memiliki beberapa perspektif teoritis yang utama. Ada 4 saya kira perspektif teoritis yang berkembang dalam psikologi sosial saat ini. Yang pertama, perspektif teoritis sosiokultural, yaitu perspektif yang menekankan dari sudut pandang sosial kebudayaan. Dengan kata lain, bahwa perilaku sosial itu muncul dalam situasi sosial kultur yang amat dominan mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua,
Hmm, yang kedua evolutionary, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga social learning, belajar sosial. Yang keempat social kognitif atau kognitif sosial. Perspektif sosiokultural adalah sudut pandang teoritis yang mencari sebab-sebab perilaku sosial karena pengaruh kelompok sosial. Dengan kata lain, seperti tadi yang saya juga sampaikan, bahwa perilaku sosial di dalam perspektif sosial kultural itu sangat dipengaruhi oleh kelompok sosial dalam arti yang lebih luas. Misalnya, perilaku kita, perilaku manusia, perilaku kita ya, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada di dalam kelompok budaya atau perbedaan kelas sosial. Sangat mempengaruhi perilaku sosial kita. Begitu juga dengan nasionalitas atau kebangsaan kita, etnisitas kita. Jadi hal-hal ini amat berpengaruh terhadap perilaku sosial kita. Yang kedua, perspektif evolutionary atau perspektif evolusi, yaitu sudut pandang teoritis yang mencari sebab perilaku sosial dalam predisposisi psikologis dan fisik. Predisposisi itu semacam ini ya. Iya, predisposisi itu ya, saya kira ini sudah kita pahami dengan baik. Predisposisi psikologi dan fisik yang membantu keturunan kita, nenek moyang kita untuk survive, untuk bertahan hidup dan bisa melakukan reproduksi. Ini teori ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Darwin. Nah, pemikiran Darwinisme ini juga ternyata amat berpengaruh di dalam kajian psikologi sosial. Dalam perspektif evolusi, ada pertanyaan yang harus kita jawab dan membantu kita di dalam memahami apa sebenarnya makna dari perspektif evolusi. What drive perilaku sosial? Apa yang mendorong perilaku sosial sebenarnya? Satu, predisposisi genetik yang diwariskan dari nenek moyang kita. Warisan ini dulunya dipakai oleh nenek moyang kita dalam rangka bertahan hidup dan melakukan reproduksi. Misalnya, kecenderungan yang terjadi secara otomatis untuk mengenal wajah yang marah. Jadi ini rekognisi kita terhadap wajah yang marah itu sebenarnya kecenderungan yang terwarisi. Kenapa kita takut singa, macan, dan lain sebagainya? Menurut perspektif ini, karena kita diwarisi oleh predisposisi genetik dari nenek moyang kita. Nah, nanti misalnya kenapa kita ini punya mentalitas tertentu? Itu karena kita diwarisi. Dalam konteks ini misalnya bisa juga kita katakan bahwa mentalitas penjajah yang tersisa di antara anak bangsa kita, di antaranya itu menurut perspektif evolusi disebabkan oleh warisan dari pendahulu-pendahulu kita yang memang posisi mereka itu sebagai anak terjajah. Mentalitas itu kemudian terwarisi oleh sebagian anak bangsa saat ini. Tapi saya kira pelan-pelan
Mentalitas yang negatif seperti ini tentu akan bisa kita hilangkan seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan kemajuan yang kita peroleh. Yang kedua, contoh lain dari survival, kemampuan survival dan reproduksi adalah kecenderungan ibu untuk memberikan perlindungan, untuk membuat anak-anak mereka merasa terlindungi. Atau kecenderungan ibu-ibu untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Ini, kecenderungan seperti ini sebenarnya telah berlangsung lama dan terjadi pada nenek moyang kita dan kemudian terwarisi pada kaum ibu. Yang berikutnya, perspektif yang keberapa nih ya? Yang berarti yang ketiga ya. Tadi pertama perspektif sosial budaya, yang kedua perspektif evolusi, yang ketiga perspektif belajar sosial. Perspektif belajar sosial adalah sudut pandang teoritis yang menekankan pada pengalaman masa lalu sebagai faktor determinan perilaku sosial. Jadi, perilaku sosial itu muncul karena belajar pada masa yang lalu. Dalam perspektif belajar sosial, apa sebenarnya yang mendorong perilaku sosial itu? Satu, secara klasikal, preferensi yang terkondisikan. Itu yang mendorong kita untuk menunjukkan atau memilih perilaku sosial tertentu. Sebagai contoh, merasa takut ketika melihat seseorang yang menyerang kita. Kenapa ini rasa takut ini muncul? Karena kita belajar dari masa lalu ya. Ada orang dengan ciri-ciri tertentu menimbulkan rasa takut pada diri kita karena ciri-ciri ini pada masa lalu pernah melakukan penyerangan terhadap Anda. Yang kedua, kebiasaan yang di reward atau yang diberikan oleh orang lain. Sebagai contoh, seorang anak kecil, seorang anak yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai atau prestasi yang ingin dicapai setelah bapaknya atau ibunya memberi pujian terhadapnya. Atau seorang anak yang berjuang melawan tindakan bully dari anak-anak yang lain setelah mendapatkan pujian dari orang tuanya. Apa yang mendorong, yang menggerakkan perilaku sosial dalam perspektif belajar sosial? Satu, peniruan atas perilaku orang lain. Contohnya, membeli senjata setelah melihat film di mana seorang tokoh hero memenangkan pertarungan untuk mendapatkan sesuatu setelah dia memakai senjatanya. Nah, ini dengan meniru apa yang ada dalam film, anak itu kemudian memilih perilaku membeli senjata. Yang terakhir adalah perspektif kognisi sosial atau sosial cognitive perspektif, yaitu sudut pandang teoritis yang menekankan pada proses mental seperti memberi perhatian, menafsirkan, dan mengingat pengalaman sosial. Ini saya kira
Perspektif ini amat menekankan peran, ingatan, dan seterusnya ya. Jadi saya kira ada itu yang bisa saya jelaskan hari ini tentang introduction atau pengantar psikologi sosial. Tadi menyangkut definisi dan perspektif teoritis yang berkembang di bidang psikologi sosial. Nah, sekian. Selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.